Hush. Hai Sobat Brilian semua. Tahu gak sob, hewan ternyata memegang peran cukup penting dalam agama Islam. Seringkali mereka terlibat di dalam kisah para nabi dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang justru disebut layak menjadi contoh bagi umat muslim. Tercatat ada setidaknya 200 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan berbagai nama hewan dan perannya yang spesial. Tidak hanya itu, kitab umat Islam juga memiliki 6 surat khusus yang didedikasikan untuk hewan, yaitu surat Al-Baqarah, Al-An'am, An-Nahl, An-Naml, An-Ankabut, dan Al-Fil. Sebenarnya ada banyak hewan lain yang juga disebutkan dalam kitab suci umat Islam. Di antaranya burung gagak, unta, kera, katak, keledai, gajah, kutu, babi, serigala, dan lain sebagainya. Tapi yang kita bahas berikut adalah hewan yang paling berpengaruh spesial dalam Al-Quran. Ingin tahu hewan apa saja tersebut? Dan inilah 7 hewan yang ada di dalam Al-Quran. Burung ababil. Umat muslim pasti tidak asing dengan burung ini. Mereka merupakan hewan yang paling banyak disebutkan di Al-Quran. Namanya muncul sebanyak 18 kali dalam 16 ayat yang berbeda. Spesies yang disebutkan pun beragam, mulai dari burung gagak, hudhud, puyuh, dan lainnya. Salah satu burung paling spesial adalah ababil yang tercantum dalam surat Al-Fil. Mereka adalah burung yang datang dari surga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada saat itu, sekitar tahun 570 Masehi, Mekah kedatangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, namun upaya tersebut dihentikan oleh burung ababil. Burung-burung ini membawa batu panas yang berasal dari neraka dan menjatuhkannya ke arah pasukan gajah. Dan semua yang terlibat dalam penyerangan itu pun mati terbakar, termasuk Abraha sendiri. Lebah. Lebah adalah salah satu hewan yang mendapatkan sebuah surah yang didedikasikan untuk dirinya. Kalian bisa membacanya dalam surat An-Nahl ayat ke-16. Lalu, kenapa hewan ini begitu spesial? Jika ditelusuri lebih lanjut, lebah melambangkan manusia. Mereka begitu sibuk bekerja untuk menyambung kehidupan. Akan tetapi, lebah diceritakan tak lupa akan penciptanya sesibuk apapun mereka. Hewan ini mendapatkan inspirasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai cara hidup. Mulai dari membangun sarang, mengambil sumber makanan dari bunga, hingga menghasilkan madu. Hal ini mengisyaratkan begitu kuatnya komunikasi antara lebah dan sang pencipta. Sebab hanya mereka yang terpilih saja yang bisa membangun hubungan kuat dengan Tuhan. Bagaimana dapat menggunakan fakta ini sebagai pelajaran? Lebah yang tak berakal saja bisa beriman. Kita juga bisa melakukan lebih dari itu. Semut. Seperti lebah, semut mendapatkan satu surat dalam Al-Quran yang didedikasikan untuk dirinya, yaitu surat An-Naml. Ayat-ayat di dalamnya menerangkan tentang keterkaitan semut dengan kisah Nabi Sulaiman. Diceritakan suatu hari Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang bepergian ke daerah bernama Taif. Dalam perjalanan, mereka melewati lembah yang ternyata dipenuhi oleh semut yang sedang bekerja. Melihat sang Nabi, Raja Semut pun memerintahkan kawanannya untuk segera masuk ke sarang agar tak terinjak tanpa sengaja. Laba-laba. Laba-laba merupakan salah satu hewan yang sebaiknya tak dibunuh oleh umat Islam. Ini karena spesies mereka pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Kisah berawal dari sang Rasul yang saat itu dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Ia dan Abu Bakar kemudian bersembunyi di dalam gua Sur. Akan tetapi bagian mulut gua masih terbuka sehingga orang dari luar bisa menengok ke dalam. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seekor laba-laba kemudian membuat sarang yang tebal hingga menutupi area terbuka tersebut. Ketika kaum Quraisy melewatinya,
Mereka tidak mengecek bagian dalam gua karena berpikir bahwa tempat itu telah lama ditinggalkan manusia, karena terlihat dari tebalnya sarang laba-laba yang menutupi. Berkat bantuan laba-laba, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tak tertangkap oleh kaum Quraisy dan berhasil selamat. Kisah ini pun diabadikan dalam surat Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Ikan. Ikan disebutkan setidaknya 5 kali dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya terkait dengan kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh seekor ikan besar. Kisah ini berawal ketika Nabi Yunus diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum Nirwana. Berbagai cara dilakukan beliau agar mereka mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hasilnya nihil. Singkat cerita, beliau naik ke kapal yang penuh muatan dan diminta untuk melompat ke laut karena badai. Dari situ, Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Di dalam perut ikan, beliau terus berdoa dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu dijawab dan sang Nabi berhasil keluar. Beliau langsung kembali ke kaum Nirwana. Ternyata pada saat itu masyarakat tersebut tidak memeluk ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa semua perkataan Nabi Yunus benar. Sapi. Semua ayat tentang sapi berasal dari surat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, yang artinya adalah sapi betina. Hewan ternak ini disebutkan 9 kali di dalamnya. Seringkali ayat-ayat itu berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih sapi. Namun hewan ini juga terkait dengan kisah Nabi Musa. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut memiliki mukjizat yang istimewa, yaitu dapat menghidupkan orang yang telah mati. Saat itu orang tersebut adalah laki-laki kaya Bani Israel yang dibunuh oleh orang tak dikenal. Masyarakat setempat ingin menemukan siapa pembunuh tapi tak ada saksi. Mereka meminta tolong Nabi Musa sekaligus ingin membuatnya membuktikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun diperintahkan untuk menyembelih sapi betina dengan ciri tertentu. Sapi itu berumur sedang, punya kulit bersih, tak bercorak, tak pernah membajak sawah, dan lain sebagainya. Setelah sapi yang cocok ditemukan dan disembelih, Nabi Musa memukulnya bagian tubuhnya ke arah jenazah. Laki-laki itu kemudian bangkit dan berkata bahwa pembunuhnya adalah kerabat dekatnya sendiri. Ular. Dan yang terakhir adalah ular. Meskipun sering menjadi lambang dari keburukan, ular memiliki peran yang penting di mata Islam. Hal ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa dalam membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kisah dalam Al-Quran, kala itu Musa sedang berhadapan dengan Fir'aun. Raja Mesir tersebut memintanya bukti ke Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan beliau untuk melemparkan tongkat ke tanah. Seketika tongkat tersebut bergerak-gerak dan berubah menjadi seekor ular yang besar. Ini kemudian menjadi salah satu mukjizat Nabi Musa. Jika ada yang ditanyakan silahkan isi di kolom komentar ya sob. Sampai jumpa semua.